Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi sedulur semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya robbal alamin. Oke lur, pagi ini ada salah satu sedulur kita dari Kuala Lumpur, Malaysia, bertanya. Ya, ini pemahar azimat di Padepokan Sengkelat ya. Begini bunyi pertanyaannya ya. Assalamualaikum Mbah Wira, macam mana keadaan? Sehat ya? Waalaikumsalam Pak Ci. Ya Alhamdulillah semua keadaannya sehat dan baik. Semoga sukses selalu, amin. Amin ya rabbal alamin. Sukses juga untuk Pak Ci di Kuala Lumpur. Saya ingin bertanya ya, apakah afirmasi khodam itu harus setiap hari dilakukan atau bagaimana? Ini saya jawab dulu. Jadi apakah afirmasi itu harus dilakukan setiap hari atau tidak? Maka jawabannya adalah semakin sering, semakin baik. Karena afirmasi adalah wujud paling sederhana dari komunikasi yang kita lakukan dengan khodam. Sering saya katakan bahwa khodam itu seperti teman kita, seperti rekan kerja kita, seperti pasangan kita. Bagaimana sih rasanya kalau kita punya karyawan gitu kan di kantor? Tentu kita harus sering berkomunikasi dengan dia. Supaya dia tahu apa yang kita inginkan. Supaya dia paham, oh maksud saya itu seperti ini loh. Yang saya inginkan itu begini loh. Saya sedang ada masalah X. Harapan saya itu kayak gini loh. Sehingga kondisi saya yang dari bermasalah X tadi akan berubah menjadi Y. Seperti yang saya inginkan. Nah itu dikemas dalam afirmasi. Jadi afirmasi itu tidak semata-mata hanya perintah saja, melainkan juga kalimat-kalimat positif yang kita sampaikan, baik itu kepada khodam ataupun ke alam semesta. Yang mana kalau dalam bahasa modern, afirmasi ke alam semesta ini namanya adalah law of attraction. Dan itu memang lebih baik, semakin sering semakin bagus ya. Saya sendiri ketika dalam satu hari ya, misalnya berangkat kantor gitu, saya afirmasi, baik itu kepada khodam ataupun ke alam semesta. Saya afirmasi di sana, hari ini adalah hari yang baik, hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini pekerjaan saya akan lancar, hari ini tubuh saya akan baik-baik saja, akan sehat-sehat saja, rezeki saya akan melimpah, pembeli akan banyak, seperti itu. Itu pagi kalau berangkat. Kemudian di kantor misalnya sambil menunggu sarapan misalnya atau setelah sarapan saya afirmasi. Baik itu khodam ataupun alam semesta. Pekerjaan saya yang ini akan selesai dengan tepat waktu dengan hasil yang maksimal sehingga pimpinan senang, rekan kerja senang, kolega saya senang, seperti itu. Jadi itu kalau saya pribadi sering melakukannya, bahkan bukan hanya setiap hari, melainkan sehari bisa sampai beberapa kali ya, sesuai kebutuhan. Katakan makan siang, hari ini saya makan siang ini untuk memulihkan energi saya sehingga saya bisa bekerja itu adalah ibadah ya, bekerjanya saya itu adalah sebagian dari ibadah, sehingga ketika pekerjaan saya baik, ibadah saya juga baik, seperti itu. Sering sekali. Jadi semacam harapan yang kita sampaikan kepada khodam dan alam semesta itu adalah afirmasi. Bisa dipahami ya. Dan lakukan afirmasi dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif. Jangan kalimat-kalimat yang negatif, karena itu akan merusak. Yang datang ke kita itu akan seperti apa yang kita afirmasikan. Saya tadi pagi ya sambil di kamar mandi lihat TikTok itu ada bahasa lain dari afirmasi, entah apa gitu, saya lupa. Kalau mau buka TikTok nanti rekamannya mati. Jadi di situ juga dikatakan sama. Ketika kita menyampaikan hal-hal yang positif, ya sering kali menyampaikan hal yang positif, maka kita akan juga sering menemui hal-hal positif itu di kehidupan sehari-hari. Contoh, saya afirmasi karena dari keluhan ya. Kok saya sering ya ketemu klien yang P, nggak salam, nggak apa, tapi P kayak gitu. Tahu kan ya, P kayak zaman BBM dulu. Nah kalau saya sering mengeluhkan itu, maka dalam satu hari itu saya akan sering menjumpai yang P itu.
besok akan menjumpai lagi, karena itu adalah bagian dari apa gitu kalau katanya di TikTok tadi. Kalau saya menyebutnya yaitu afirmasi, bagian dari law of attraction. Ketika kita memikirkan P, maka yang datang adalah P, begitu loh. Tapi ketika kita loanya yang baik, memikirkan yang baik, afirmasi yang baik, maka alam semesta akan merespon apa yang kita sampaikan dengan mendatangkan yang baik-baik juga. Itulah kenapa namanya law of attraction atau hukum ketertarikan. Bisa dipahami ya. Jadi jawabannya, apakah afirmasi khodam harus dilakukan setiap hari atau bagaimana? Maka jawabannya semakin sering semakin baik, karena itu adalah komunikasi paling sederhana yang kita lakukan kepada khodam adalah afirmasi. Jadi pahami ya. Mbak Wira sendiri dalam sehari berapa kali sih komunikasi dengan khodam? Banyak kali. Karena saya bisa melihat mereka ya, saya bisa merasakan kehadiran mereka, sehingga ketika saya lagi sepi katakan di ruangan sendiri, saya panggil mereka untuk hadir, saya ajak ngobrol gimana perkembangan bisnis saya, bagaimana perkembangan pasar saya yang di sana, bagaimana perkembangan klien saya yang ini, bagaimana perkembangan klien saya si bos ini, si bos itu, si pejabat ini, pejabat itu. Saya pantau mereka melalui pergerakan khodam kayak gitu. Ya, itu kalau saya. Silahkan Anda bisa melakukannya dalam skala atau dosis yang paling sederhana yang bisa Anda tirukan dari apa yang telah saya sampaikan. Seperti itu Pak Cik ya. Oke, pertanyaan berikutnya, dan untuk kepekaan batin apakah harus meditasi ya? Jawabannya adalah tidak ya. Kepekaan batin itu adalah kondisi di mana batin kita paling sensitif merasakan perubahan apapun yang terjadi di sekitar kita, ataupun perubahan itu malah di diri kita sendiri. Contohnya jadi merinding, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, batin kita tiba-tiba tahu sesuatu. Itu adalah kepekaan batin. Jadi kepekaan batin itu tidak harus selalu melihat demit, enggak. Tapi melihat sesuatu yang apapun yang goib. Goib itu tidak kelihatan, contohnya masa depan. Bos saya hari ini ada di ruangannya enggak ya, itu kan goib karena enggak kelihatan, kecuali kita ngintip ke ruangan beliau baru kelihatan, itu baru enggak goib. Tapi kalau kita di rumah, bos hari ini ada inspeksi enggak ya, itu kan berarti kan goib karena tidak terlihat mata. Maka itu untuk melakukannya membutuhkan kepekaan. Nah, kapan sih kondisi tubuh itu berada di posisi paling peka? Kalau Mbah Wira berada di posisi paling peka adalah saat meditasi. Kenapa? Karena pada saat meditasi itu kita diam, ya kan, merem, diam. Nggak ngomong, nggak dengerin musik, ataupun misalnya dengerin musik yang santai, bukan dengerin Superman is Dead gitu misalnya kan. Jadi tubuh akan berada dalam kondisi terbaiknya untuk menangkap sinyal apapun dari alam semesta maupun dari alam sebelah. Nah, itu pada saat meditasi. Sehingga kalau Anda bertanya apakah untuk kepekaan batin tidak harus meditasi, jawabannya tidak harus. Tapi kalau Anda ingin tubuh berada dalam kondisi paling baik untuk menangkap gejala apapun, baik itu dari alam semesta atau dari alam gaib, adalah pada saat meditasi. Meditasi diniatkan meningkatkan kepekaan diri, diniatkan hening, diniatkan rileks, diniatkan fokus. Maka ketika ada gejala apapun, tubuh akan terasa. Kayak gitu, bisa dipahami ya. Jadi kalau dalam ilmu Mbah Wira itu tidak ada yang namanya harus, itu tidak ada. Karena semua sudah dikemas dalam bentuk yang paling sederhana, paling simple, ya, anti ribet, anti ruwet, semua tinggal pakai. Nah, tinggal kita memakainya ini dalam kondisi yang bagaimana. Nah, itu ada tata caranya. Seperti kalau ingin peka, ya diamlah. Kapan kita diam? Pada saat meditasi. Misalnya kita saat BAB diam, boleh nggak Mbah peka? Boleh. Ya, misalnya saat BAB, Anda kan diam tuh. Kalau BAB kan nggak mungkin ngobrol sama orang, nggak mungkin sambil lari-lari, kan pasti sambil diam kan, duduk diam gitu kan. Maka tubuh akan peka. Itu contohnya, jadi tidak ada yang harus, itu tidak ada. Cuman kalau Anda ingin maksimal, ya itu tadi jawabannya. Kondisi seseorang paling peka itu pada saat dia sedang meditasi. Gimana Pak Cik? Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih Pak Cik. Semoga dapat menjadikan pelajaran, menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Yang baik silahkan diambil, yang kurang baik jangan diambil, jangan dipraktekkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.